Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Maka lillahil hamdu awalan wa akhiran, segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kami juga haturkan jazakumullah khairan kepada panitia, termasuk dalam hal ini DKM Masjid As-Salam Puri Indah dan panitia pelaksana Ma'rad At-Tarbawiyah atau Ma'rad Tarbawi atau Tarbiyah, yaitu pameran pendidikan yang tentu semuanya ini adalah salah satu dari upaya kita untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan, terutama adalah pendidikan Islam. Dan ini kesempatan yang baik untuk kita saling mengisi satu dengan yang lainnya, terutama sesama balai pendidikan, ya, institusi-institusi pendidikan sunnah yang ikut dalam kesempatan yang baik ini. Karena apabila kita melihat dalam realita bahwa memang tidak ada balai pendidikan yang sempurna, karena kesempurnaan sesuatu yang mahal harganya. Oleh karena itu, dengan adanya acara-acara seperti ini dan momen-momen seperti ini akan saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Dan ini bagian dari silaturahim, ya, untuk kita mengenalkan kepada masyarakat, kepada umat, yaitu tentang balai pendidikan masing-masing. Tentang pendidikan ini adalah
sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dalam acara yang singkat ini insyaallah saya diberi tema untuk menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, orang tua dan lembaga pendidikan Islam. Ini artinya bahwa ya, lembaga pendidikan Islam itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah lembaga keluarga, institusi keluarga, yang di sini diwakili dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah balai pendidikan, ya, di luar orang tua, yaitu di sekolah, atau madrasah, atau ma'had. Ya. Dan dari tema ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa memang pendidikan itu sesuatu yang luas. Ya. Dia ibarat sebuah lingkaran besar. Itu pendidikan. Dan di dalam lingkaran besar pendidikan itu ada unsur-unsur, faktor-faktor pendidikan yang memberi pengaruh kepada diri kita, kepada anak kita, kepada anak dididik. Ya. Nah, faktor-faktor penunjang pendidikan itu banyak. Di antaranya adalah, yang paling pertama adalah rumah tangga, lingkungan rumah, keluarga. Sebelum yang lainnya, itu adalah keluarga. Karena seorang anak dilahirkan di keluarganya. Dia hidup dengan ayah dan ibunya. Ya. Maka keluarga salah satu dari faktor penting, bahkan terpenting dalam dunia pendidikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, ya, di muka bumi ini, dia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sebagai seorang muslim Islam yang mentauhidkan Allah. Itu pada dasarnya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, atau menjadikan anak itu seorang Nasrani, atau menjadikan anak itu seorang Majusi. Ya, ini faktor yang tidak bisa dilupakan atau dikesampingkan, bahwa faktor pertama dalam dunia pendidikan itu, ya, adalah keluarga, adalah orang tua, ayah dan ibu, sebelum yang lainnya. Lingkungan keluarga. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrahnya itu fitrah Islami, beriman pada Allah, mentauhidkan Allah. Tetapi dia tidak ingat ketika lahirnya, karena perjanjian itu ada sebelum itu. Ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Allah bertanya pada benih-benih manusia ketika itu, di alam sebelum alam ini. Maka mereka mengatakan, dia, kami mengaku yang kau adalah Rabb kami. Nah, hal ini hal yang dilupakan. Ketika lahir, anak itu tidak tahu bahwa dia punya perjanjian dahulunya. Oleh karena itu tergantung tinggalnya di mana. Kalau dia tinggal dengan hidup atau lahir dari dua orang tua yang
Yahudi, maka mereka akan menjadikan dia Yahudi. Kalau dia lahir di lingkungan orang tua yang Nasrani, maka mereka akan jadikan dia Nasrani. Kalau dia dilahirkan dari orang tua yang dua-duanya Majusi, maka mereka akan menjadikan dia Majusi. Demikian pula kalau dia lahir dari dua orang muslimah, maka dia pun akan menjadi seorang muslim. Jadi betapa pentingnya masalah lingkungan keluarga sebelum yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu mendidik anak ini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama min afdali al-a'mal, termasuk amal-amal ibadah yang amat mulia. Itu mendidik anak sampai mereka jadi manusia yang bermanfaat. Wa aqrabu al-qurbat, dan mendidik anak itu termasuk di antara amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Karena jeripaya orang tua dalam mendidik anaknya ini adalah jeripaya yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak akan disia-siakan. Orang tua ketika berbuat baik pada anaknya, mendidik anaknya, memelihara anaknya, itu jasa besar. Ya. Jangankan orang tua muslimah, orang tua yang musyrik mengajak anaknya kepada kesyirikan, itu Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim supaya tetap berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah, betapa agungnya firman Allah ini. Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh, jahadaka, segala tenaga, pikiran, kekuatan, kemampuan dikeluarkan untuk apa? Ala antusyrika bima laysa laka bihi ilmun, supaya kamu menyekutukan aku dengan kamu yang sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Fala tuti'huma, jangan kalian taat pada keduanya. Tapi apa? Sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik pada mereka di dunia ini. Nah, bagaimana dengan seorang muslimah, dua orang tua yang mendidik anaknya menjadi seorang mukminah yang baik, yang saleh, yang taat pada Allah Ta'ala, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu? Bagaimana fadilahnya? Bagaimana keagungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan bagaimana kewajiban anak pada orang tua yang demikian keadaannya, yang mengajarkan di akidah yang benar, tauhid yang benar, sunnah yang benar, ibadah yang benar, maka haknya sangat besar, hak kedua orang tua. Ini kita bicara lingkungan keluarga, ya, karena keluarga mempunyai tugas, tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Itu orang tua, ya, tanggung jawab besar di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia, pertanggungjawaban itu juga di akhirat, dan ini lebih berat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ini kita masih bicara tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari azab api neraka.
Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kewajiban orang tua itu dalam mendidik anak tidak hanya jangka waktu yang dekat di dunia ini, tetapi juga mempunyai jangka panjang. Jangka panjangnya adalah akhirat, menyelamatkan keluarga, diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita dari azab api neraka. Makanya program pendidikan Islam dalam balai-balai pendidikan harus jelas bagaimana menyelamatkan anak didik kita ini dari azab Allah. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada artinya pendidikan yang kita lakukan. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya skill yang ditempa, diajari, dididik, keterampilan dalam bekerja, dalam berniaga, dalam berusaha. Ya, itu semua urusan dunia. Tapi lebih dari itu adalah harus bagaimana menanamkan dalam diri anak didik kita, yaitu sebab-sebab yang menjadikan mereka itu selamat di dunia dan di akhirat. Oleh itu orientasi pendidikan Islam itu pada hakikatnya adalah ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek di dunia, jangka panjang itu akhirat, selamat dari api neraka. Itu jangka panjangnya, tujuannya supaya selamat. Ya. Nah, ini pentingnya dunia pendidikan. Nah, faktor yang kedua dalam dunia pendidikan, dalam lingkaran pendidikan tadi itu, yang pertama orang tua atau keluarga. Ini ikut andil besar dalam membentuk anak. Kemudian yang kedua adalah madrasah, tempat sekolahnya anak itu, lingkungan madrasah. Ini pun salah satu faktor pendidikan yang penting dalam kehidupan ini. Kalau anak dididik hanya dengan pendidikan, pengajaran keduniaan, orientasinya hanya untuk bagaimana dia sukses dalam keduniaannya, dalam keberhasilan di dunia ini, bisnisnya atau apanya lah ya berkaitan dengan dunia, maka ini termasuk tujuan yang pendek. Dan ini biasa pada umumnya sekolah-sekolah yang memang membentuk karakter anak menjadi orang yang berhasil dalam dunia usaha. Sehingga terkadang lupa kepada hal-hal berkaitan dengan akhirat. Ya. Nah, orientasi pendidikan dalam Islam ini harus berupaya bagaimana anak ini dia bisa berupaya untuk sukses dalam kehidupan dia di dunia ini, dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu, dari sisi profesinya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana anak ini dia itu selamat di akhirat. Harus. Nah, kita ini bukan balai pendidikan, kita bukan balai pendidikan sekuler. Ya, balai pendidikan sekuler, ilmani, hanya cenderung kepada apa? Anak sekolah itu, ya, jadi seorang anak belajar itu ada untuk mendapatkan rezeki, untuk mencapai profesi yang keren misalnya. Itu orientasi yang dekat. Dan itu tidak sedikit ada pada sebagian kaum muslimin. Sehingga kita lihat ada anak didik, masya Allah, dari sisi ilmu, ya, keduniaannya, ilmu-ilmu yang bersifat ekonomi, ya, bisnis, ya, dan yang lainnya itu mereka sangat pandai, ya. Tetapi dari sisi agamanya jauh.
Ya, bahkan mungkin membaca Al-Fatihahnya pun tidak sempurna. Ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim pun tidak jelas kefasihannya. Karena orientasinya hanya dunia. Ya. Sehingga masalah-masalah berkaitan dengan yang paling wajib. Contohnya adalah masalah ibadah, sholatnya, bacaannya, yaitu sama sekali atau kurang diperhatikan. Tapi kalau masalah dunia, Masya Allah. Nah, kita tidak boleh demikian. Kalau dahulu sudah pernah berlalu masa yang mana orientasi kebanyakan orang tua agar supaya anaknya berhasil, dan kata berhasil tanda petik itu kalau dia berhasil di dunia ini dari sisi ekonomi itu namanya berhasil. Bahkan kadang-kadang kalau disebut kamu sudah menjadi orang ya sekarang ini. Oh ya, jadi kalau belum jadi orang itu belum berhasil dari sisi ekonomi. Itu kata-kata orang. Jadi manusia. Iya. Nah, ini menunjukkan bagaimana yakni dangkalnya tujuan pendidikan bagi sebagian orang tua. Namun sekarang alhamdulillah sebetulnya ada perkembangan yang lain. Ya, setelah banyak kaum muslimin, banyak orang tua yang mengenal ya tentang dakwah sunnah, tentang akidah, tentang manhaj yang benar, maka orientasi pendidikan itu ya alhamdulillah bergeser. Ya. Meskipun anaknya disuruh sekolah dalam bagian ilmu-ilmu keduniaan, tapi tetap ditekankan pada akidah, pada ibadah, pada akhlak dan yang lainnya. Ini satu perkembangan yang memang ya boleh dikatakan telah muncul di akhir-akhir ini. Ya, kalau dulu ya hanya sebagian orang, yang demikian. Tapi sekarang mungkin lebih banyak dengan perkembangan ilmu, kesadaran akan kehidupan dunia ini yang sementara, ya dan yang lainnya. Sehingga kita melihat ya bahwa banyak diantara para orang tua yang menyadari tentang hal ini. Jadi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang membentuk anak itu adalah juga yang kedua adalah balai pendidikannya. Kalau tadi keluarga. Yang kedua, balai pendidikan tempat dia belajar. Ini akan membentuk karakter anak itu. Yang ketiga adalah lingkungan. Di mana tempat tinggal seseorang. Karena lingkungan itu sangat memberi pengaruh. Dalilnya sama dengan hadis yang pertama itu termasuk keluarga dan lingkungan. Mewakili ya, dua faktor, dua unsur pendidikan dan pembentukan karakter, yaitu ya keluarga dan lingkungan. Lingkungan keluarga yang yang dia taat, sholat 5 waktu, seorang ibu yang selalu sholat di rumahnya, anaknya semenjak kecil belum tahu apa-apa, belum tahu bicara, itu ngikuti orang tuanya. Ketika orang tuanya sholat, sujud, ikut sujud. Kenapa dia melihat orang tuanya sujud? Ya. Tapi kalau tinggal di lingkungan yang mungkin orang tuanya meninggalkan sholat, hidupnya hanya dengan musik, ya, atau dengan HP, ya akan membentuk anak seperti itu juga. Itu lingkungan. Maka faktor yang ketiga adalah lingkungan. Ini menentukan. Kemudian yang keempat adalah yaitu masukkan resapan dalam diri seorang anak itu. Di antaranya bacaan. Bacaan ini menentukan. Apa yang dilihat, apa yang dibaca oleh anak itu, ini memberi pengaruh pada jiwa anak itu, membentuk karakter seorang anak. Ya, jadi kita ketika menyebutkan orang tua dan lembaga pendidikan Islam, sebetulnya tidak hanya itu, ya, faktor pendidikan itu, ya banyak faktornya. Termasuk teman, dengan siapa dia berteman, itu mempengaruhi dalam kepribadian seorang anak. Ya. Nah, ikhwan fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana Al-Quran menilai seorang anak, di dalam Al-Quranul Karim, ya, itu Allah menyebutkan ada 4 macam anak dalam Al-Quran. Ada 4 macam anak, tidak lebih dari itu. Ya, Al-Quran menyebutkan tentang anak itu ada 4 macam.
Yang pertama, anak itu adalah zinatul hayatid dunia. Dia sebagai hiasan, perhiasan dunia ini. Makanya seorang kalau menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak punya anak, kepikiran dia. Kan ini hiasan hidupnya, hiburan baginya. Maka berusahalah dia untuk memeriksa, untuk ke dokter, ya, mencari tahu bagaimana supaya dia bisa dapat anak. Karena memang anak ada zinatul hayatid dunia, sesuatu yang menghiasi kehidupan seorang dalam dunia ini. Tapi orang yang memang tidak diberikan anak oleh Allah Ta'ala, jangan kecil hati. Karena itu adalah hikmah tersendiri, yang mana hanya Allah yang mengetahui. Jadi anak sebagai zinatul hayatid dunia. Ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Qala Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak, harta dan anak laki-laki itu, al-banun anak laki-laki, tapi tentu masuk anak perempuan, ya. Ini sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan bagi kehidupan dunia seseorang. Namun yang terpenting adalah jangan sampai anak itu hanya sebagai zina saja, sebagai perhiasan kehidupan seorang, untuk dia banggakan, ini loh aku punya anak. Ya. Tidak hanya itu, harus lebih dari itu. Ya, harus lebih dari sekedar hiasan duniawi. Karena anak ini adalah aset, ya, aset yang amat berharga bagi kedua orang tuanya. Ya, lebih dari rumahnya, rukonya, hartanya. Ya, anak itu lebih dari itu. Jadi anak disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebagai zinatul hayatid dunia. Kemudian yang kedua, disebutkan Al-Quranul Karim, anak itu sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi kedua orang tuanya. Ya, karena Allah menguji. Ketika kita diberikan oleh Allah anak, itu ada ujian. Seorang ketika belum punya anak, dia Masya Allah sholat 5 waktu, setiap saat berdoa minta pada Allah Ta'ala. Ya, siang malam setiap sujud, ya Allah berikan aku anak. Begitu diberikan anak, kadang-kadang mulai surut, mulai lupa, karena sudah terfitnah, teruji oleh anak. Lupa sholatnya, tadinya 5 waktu di masjid berjamaah, setelah punya anak berkurang jadi 4 waktu, nanti berkurang lagi 3 waktu di masjid. Nanti akhirnya tak pernah ke masjid. Fitnah, ujian, ya, bagi orang tuanya. Tentang anak sebagai ujian ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28. Surat Al-Anfal ayat ke-28. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu tidak lain kecuali ujian. Fitnah bagi kalian. Tidak sedikit orang tua terjerumus dalam api neraka gara-gara anaknya. Waliyadzubillah. Tapi juga ada orang tua dengan perantaraan anaknya, dia mendidik menjadi baik, dia masuk surga karena anaknya. Jadi anak ada batu ujian bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh Al-Quranul Karim, bahwa anak itu bisa jadi menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Musuh.
Ya, nanti di akhirat bermusuhan ya, dengan orang tuanya. Bahkan kadang-kadang di dunia udah bermusuhan. Ya. Karena mungkin orang tuanya tidak adil, mungkin orang tuanya ya punya harta yang banyak, hanya jadi rebutan. Hanya orang tuanya kadang-kadang memberikan pada anak yang satu dan meninggalkan anak yang satu dan diberikan, sehingga anaknya memusuhi orang tuanya. Itu permusuhan di dunia masih ringan, tapi permusuhan di akhirat lain ceritanya. Ya, kalau permusuhan di dunia bisa disadarkan, kamu tidak boleh anak, ini orang tuamu, kamu harus minta maaf, kamu harus kembali. Ya. Tapi kalau ada permusuhan di akhirat lain ceritanya. Tuntutan-tuntutan antara mereka kepada orang tuanya. Nah, ini disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 tentang anak sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fa'dharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah. Waspadalah. Ya. Waspada terhadap mereka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejadi anak karena salah didik dari orang tuanya, kurang perhatian dari orang tuanya, akhirnya anak menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai anak kita menjadi musuh kita di dunia dan di akhirat kelak. Ini semua gara-gara apa? Salah dalam mendidik atau salah dalam memilih tempat balai pendidikan. Ya. Karena kebanggaan kepada dunia, akhirnya salah kaprah dalam memasukkan anak-anak mereka di dunia pendidikan. Kemudian yang keempat, dan ini yang menjadi harapan setiap orang beriman, yaitu anak sebagai qurratu ainin bagi kedua orang tuanya. Qurratu ain artinya yang menyejukkan pandangan kedua orang tuanya, menyejukkan hati kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya itu mati tenang karena anaknya ada qurratu ainin. Ya, dia meninggal anak dalam keadaan bertauhid, berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, mengetahui tugas dan kewajibannya, mengenal hak-hak Allah dan hak para hamba Allah. Ya. Jadi yang keempat adalah anak sebagai qurratu ainin. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di antaranya di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 dan ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabbi ij'alni muqimas salat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Ini salah satu bentuk dari qurratu ain. Ya, karena ibadah yang paling mulia adalah salat. Kalau ibadah-ibadah dalam Islam ini Rasulullah SAW menerima dengan perantaraan Jibril. Ya, puasa, zakat, haji, itu dengan perantaraan Jibril. Tetapi kalau salat tidak. Ya,
Allah memanggil Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh, menerima perintah sholat. Dan ini menunjukkan doa Nabi Ibrahim, menunjukkan tentang sholat, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai contoh tentang anak yang sebagai qurratu ain. Ada yang lebih jelas ayatnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 74. Surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang soleh dari hamba-hambanya yang dicintainya. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berkata, mohon pada Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, ya, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, sebagai qurrata ainin, penyejuk pandangan, penyejuk hati, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada kaitannya antara orang tua dan anak. Orang tua apabila ingin mendapatkan anak yang menjadi qurratu ainin, orang tua harus menjadi imam lil muttaqin, pemimpin yang paling bertakwa dalam rumah tangga. Kalau mau dapat anak yang qurratu ain, karena apa? Akhir doanya apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi faktor orang tua, ya, ini sangat penting, ya. Orang tua bertakwa pada Allah Ta'ala, maka insya Allah anak-anak mereka pun akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau orang tua tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin bagi orang bertakwa? Mau orang tuanya tidak seperti itu, ya. Ini kita bicara secara umum, ya. Ini bicara hal-hal yang pada umumnya demikian, ya. Tapi terkadang ya, bagaimanapun upaya orang tua, kalau namanya anaknya memang menyimpang dan disimpangkan oleh Allah Ta'ala, maka tetap menyimpang. Ya, namun tentu kita harus ada usaha, ada upaya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, anak yang sebagai qurratu ainin yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim, ya, inilah yang tentu juga dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkannya kepada manusia dan ilmu itu bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu bukan hanya sekali dia berdoa, setiap hari dia doakan orang tuanya. Itu anak yang soleh. Jangan baru sekali berdoa, sudah aku ini anak soleh karena aku doakan orang tua. Tidak. Setiap saat dalam doa kita, dalam sujud kita, kita sertakan doa kita untuk kedua orang tua kita. Ini anak yang qurratu aini. Dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan sanad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, di antara amal-amal yang sampai kepada seseorang mukmin setelah dia mati adalah ilman allamahu. Yang pertama, ilmu yang diajarkan kepada manusia. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, ya, jadi pertama ilman allamahu wa nasyarahu,
Yang kedua, wa waladan sholihan tarakahu. Anak yang soleh ditinggalkannya. Ketika mati dia meninggalkan anak yang soleh. Berarti ya, ini artinya bahwa dia mendidik anaknya. Ketika dia hidup dia berupaya supaya anaknya ini menjadi anak yang soleh. Ya. Sebagai anak yang soleh. Tidak ada upaya saat dia hidup untuk menjadikan anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, ya, wa mushafan warathahu. Amal yang tetap mengalir pahalanya itu mushaf Al-Quran yang dia wariskan, ditaruh di masjid misalnya, atau diberikan ke balai pendidikan yang mengajarkan tahfidzul Quran misalnya, diberikan pada mereka. Ini termasuk mengalir selama Quran dipakai untuk dibaca. Kemudian yang keempat yaitu au masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Ini termasuk sedekah jariyah, yang membangun masjid, ya. Sebelum dia mati, ya, bangun masjid. Kemudian yang kelima, ya, au baitan libnis sabil banahu, atau dia membangun rumah untuk para musafir. Ya, di satu kota dia bangun rumah, ya, kalau ada musafir yang kebetulan mampir di kota itu dipersilahkan, silakan nginap di sini 1 malam, 2 malam, 3 malam, ya, karena kalian musafir, silakan tinggal di tempat itu, rumah untuk musafir. Kemudian yang keenam, au nahran ajrahu, atau sungai yang dibuatnya. Dia mengalirkan sungai, memberikan air kepada manusia. Ya, termasuk dalam hal ini dia menggali sumur. Ya, dimanfaatkan orang-orang sekelilingnya. Ini amal jariyah. Dia mendapat pahala seterusnya. Kemudian yang terakhir, au shadaqatan akhrajaha min malihi bi sihhati wa hayati, atau sedekah berupa harta yang dikeluarkannya, diinfakkannya di saat dia dalam keadaan sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit baru mengeluarkan harta sedekah. Ya, tidak heran ada orang sakit mengeluarkan hartanya sedekah, infak, itu tidak heran karena ada pamrihnya. Apa pamrihnya? Semoga cepat sembuh. Ini harta diberikan saat dia sehat walafiat. Dia infakkan hartanya. Ya. Makanya pahalanya mengalir. Karena dia menginfakkan harta itu di saat dia sehat walafiat. Lain halnya dengan orang yang menginfakkan hartanya di saat dia dalam keadaan sakit. Ya. Itu ada pamrihnya. Ya, supaya ingin cepat sembuh. Makanya orang bersedekah di saat sakit itu selalu diiringi dengan doakan ya semoga cepat sembuh, iya kan? Iya, itu pamrihnya. Ya, kalau diberikan di saat dia sehat tidak ada pamrihnya kecuali karena Allah Taala. Itu kelebihannya. Ya. Makanya pahala sedekah sebetulnya paling afdal itu di saat sehat walafiat. Di saat takut fakir, takut miskin. Seorang menginfakkan hartanya, itu paling afdal. Ya, itu paling afdal. Nah, ini kembali kepada dunia pendidikan. Jadi anak yang keempat adalah qurratu ain. Anak yang diharapkan bagi orang tuanya sebagai qurratu ain. Maka as-sa'i hendaknya kita berupaya, ya, semaksimal kita bagaimana kita mendapatkan, ya, anak-anak yang menjadi qurratu ain bagi kedua orang tuanya. Nah, ketika kita mengetahui tentang 4 macam anak ini tadi, maka ada gambaran pada kita, ya, dalam dunia pendidikan kita. Maka dari itu kalau seorang ingin membuat dunia pendidikan, balai pendidikan, institusi pendidikan, ya, itu harus dipikirkan. Outputnya anak ini apa sih? Anak didik yang diajarkan di situ, hasilnya nanti keluar jadi apa? Itu terpenting. Ya, sehingga bisa digodok, ya. Apa yang mau diajarkan sebenarnya hasilnya seperti itu. Menjadi qurratu ain bagi kedua orang tua. Nah, di sini tentu banyak hal, banyak faktor yang dengannya
ya seorang membangun sebuah wadah pendidikan ya dalam membentuk karakter anak atau menghasilkan anak yang menjadi qurratu ainin bagi kedua orang tuanya. Qurratu ainin, penyejuk pandangan, penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Jadi menjadikan orang tua yang tenang. Ketika orang tua meninggal, dia tenang. Karena anak-anak itu anak-anak yang soleh, anak yang baik. Nah, inilah pentingnya kita ini harus pandai di dalam memilih balai pendidikan. Ya, masalah rezeki, masalah masa depan dari sisi ekonomi, kita ini jangan terlalu khawatir dari itu. Bukan jangan khawatir. Karena Allah yang mengatur. Allah yang mengatur rezeki manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita didik mereka, suruh mereka belajar dalam hal keterampilan, ya, silahkan. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mental mereka, akidah mereka, hati mereka, ya, dibentuk menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Ta'ala, anak-anak yang betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala, anak-anak yang betul-betul mereka beribadah pada Allah Ta'ala karena Allah, bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya, ya. Dan itu sering saya sampaikan, ya, di sekolah kami, ya. Kalian itu ibadah jangan karena aturan yang ada di balai pendidikan. Ibadah itu karena Allah. Sholat jamaah itu karena Allah Ta'ala. Memang Allah perintahkan sholat berjamaah. Warka'u ma'ar-raki'in, rukulah bersama orang yang ruku. Bukan karena disiplin, bukan karena aturan, bukan karena takut pelanggaran, tidak. Nah, ini harus ditanamkan. Harus ditanamkan demikian. Kemudian ada faktor lain dari faktor dunia pendidikan ini, ada faktor ta'lim, mengajar. Kalau tadi tarbiyah secara umum, ada faktor-faktornya. Sudah 3 yang saya sebutkan. Nah, benar ya? Yaitu keluarga, sekolah, ya, kemudian pendidikan, kemudian apa? Lingkungan. Kemudian salah satu di antara faktor pendidikan itu ada ta'lim, mengajar. Mengajar ini, ya, mempunyai kemuliaan yang besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mengajar. Kemudian Allah menisbahkan para malaikat juga mengajar. Kemudian Allah menyebutkan para nabi mengajar. Ini menunjukkan mengajar ini satu pekerjaan yang mulia. Kalau yang diajarkan itu benar, tentunya begitu, ya. Tentang Allah menisbahkan mengajar itu disebutkan Al-Quranul Karim dalam surat Ar-Rahman. Misalnya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pemurah, Dia yang mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah menisbahkan pengajaran pada dirinya. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia dan mengajarkan pada manusia bagaimana mereka berbicara. Bagaimana mereka menjelaskan. Jadi penisbatan apa? Penisbatan mengajar itu kepada Allah. Ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan dari profesi mengajar. Kemudian yang kedua, malaikat. Allah menyebutkan bahwa malaikat juga mengajar. Contohnya adalah dalam surat An-Najm ayat ke-5 tentang Jibril. Allah menyebutkan Allamahu syadidul quwa, bahwa Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Jibril. Syadidul quwa, malaikat yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu Jibril. Ya, jadi bahwa Allah menisbahkan mengajar juga kepada malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan mengajar yang baik, mengajar yang bermanfaat. Ya. Kemudian para nabi juga mengajar. Contohnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat
Ali Imran. Ali Imran ayat 163, 164. Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada ya orang-orang beriman karunia besar. Ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka, yang mana rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka dari syirik pada tauhid, dari kejahilian pada ilmu, dari kekufuran kepada iman. Ini pembersihan jiwa. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul itu mengajarkan pada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan hikmah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka salah satu ya penyelamat seorang dari kesesatan itu adalah belajar dari orang yang mengajarkan kebaikan, kebenaran. Itu untuk menghilangkan kesesatan. Dan sini pentingnya, makanya kita lihat Islam sangat memperhatikan masalah ilmu. Ya, bahkan tadi kita sudah dengar hadis Nabi sallallahu. Di antara hal-hal yang ditinggalkan seorang ketika dia mati nanti, yang pasti mengalir pahalanya adalah wa ilman 'allamahu wa nasyarahu, dan ilmu yang diajarkan pada manusia dan disebarkan pada manusia. Itu akan menjadi pahala yang mengalir baginya. Nah, ini pentingnya ilmu dan pentingnya mengajar. Dan mengajar salah satu dari faktor pendidikan. Makanya orang tua, ya, apalagi para pendidik, harus mempunyai jiwa mengajar. Kalau pendidik tidak punya jiwa untuk mengajar, ya, maka ya tidak usahlah jadi guru, tidak usah. Kalau tidak punya jiwa itu, karena memang dia harus ada faktor cinta kepada profesinya, cinta pada mengajar, cinta pada mendidik. Ini yang akan betul-betul mendorong untuk bisa menjadi. Ya. Kadang-kadang kita lihat sekarang ini justru yang banyak diperhatikan, yang banyak dikeluhkan masalah apa? Sarana dan prasarana. Sarana, ruang kelas sudah ada AC-nya, panas, ini itu macam-macam. Ya, iya. Zaman dahulu para rasul, Nabi kita Muhammad SAW diantaranya, para sahabat, para tabi'in, mereka mendidik dan mencetak manusia. Mereka tidak peduli dengan sarana prasarana. Tapi apa? Lahir manusia-manusia besar. Maka jangan salah kaprah. Sarana itu oke, penting, betul, ya. Sarana penting, bukan tidak. Tapi jangan nomor satukan sarana itu, ya. Jangan jadinya nomor satu. Ya. Lebih dari itu adalah apa yang kita ajarkan, semangat kita mengajar, nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak didik, itu lebih penting supaya lahir manusia-manusia besar. Ya. Dalam sejarah Rasulullah SAW misalnya ngajari mereka para sahabat, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, di Baitul Arqam, rumah Arqam. Iya, lahir manusia besar. Kemudian ulama-ulama besar lainnya, para sahabat melahirkan tabi'in, tabi'in melahirkan tabi'ut tabi'in, ya, Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ya, Ibnu Hajar, bin Baz dan yang lainnya, para ulama, mereka melahirkan manusia-manusia besar. Maka hendaknya tujuan dari mendidik itu, ya, atau mengajar, yaitu yang terpenting bagaimana melahirkan orang-orang yang besar, yang berhasil bermanfaat di tengah masyarakat. Jangan terlalu ribut dengan masalah sarana prasarana. Itu penting, tapi bukan segala-galanya, ya, bukan segala-galanya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dalam dunia pendidikan memang peran orang tua
peran balai pendidikan, peran pengajaran, lingkungan dan yang lainnya, ini adalah sangat penting dalam dunia tersebut. Dan tentu dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling memberikan kelebihan, kekurangan, saling menutupi, ini penting. Tapi khawfillah, ada hal penting lain yang juga tentu tidak bisa dilupakan, bahkan ini yang terpenting sebetulnya, yaitu doa. Kalau semua sudah dilakukan, seorang punya lingkungan yang baik, materi pembelajaran yang hebat, yang handal, dan seterusnya, itu tidak boleh kita itu hanya bersandar pada diri kita, ya. Tapi ingatlah bahwa Allah Ta'ala yang memberikan ilmu pada seseorang. Maka kita selalu berdoa. Sebagai orang tua, doakan anak-anaknya, ya. Siang malam doakan anak-anaknya. Guru pun demikian. Bukan hanya tugas orang tua mendoakan muridnya, guru pun orang tua mendoakan anaknya, tidak hanya mereka. Guru pun begitu. Doakan anak-anak, murid-murid mereka, agar menjadi anak-anak yang soleh, yang baik, yang taat. Ya, ini tuh tugas kita sebagai pendidik. Ya. Jadi mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kira cukup, sudah 1 jam kurang 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, khususnya dalam dunia pendidikan, ya, baik itu orang tua maupun anak atau yang lainnya, silakan. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Langsung, ya, tafadhol. Salah satu amal yang tidak disebutkan berarti sore yang kedua. Bagaimana kalau seandainya ada pasangan suami istri tidak memiliki hubungan, tapi dia punya murid. Jadi pertanyaan beliau kan disebut dalam hadis Nabi SAW, itu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Salah satu diantara yang menjadikan pahala mengalir di seorang. Kalau seorang tidak punya anak, dia punya anak angkat entah dari ponakannya langsung atau mungkin dari yang lainnya. Lalu mereka mendoakan orang tua angkatnya. Apakah termasuk itu bagian dari yang mengalir? Insya Allah demikian. Karena Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Ya, ini harus kita jadi prinsip. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang mukmin yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insyaallah juga demikian, ya. Muridnya mendoakan gurunya, anaknya mendoakan atau anak angkatnya mendoakan orang tua angkatnya. Insyaallah semua itu bagian dari amal-amal kebaikan, insyaallah mengalir pahalanya, ya. Wallahu taala a'lam. Yang kalau ini orang soleh di zaman dahulu seperti Imam Al-Bali dan Muhammad Al-Fatih itu pendidikannya itu keras. Kelasnya kenapa? Kami jangan langsung betul cetak. Kalau di zaman sekarang, guru zaman sekarang murid-muridnya Ustaz itu kena ham. Itu kena ini Komnas HAM. Bagaimana menyikapi adopsi itu Ustaz? Baik, karena kita ini memang ya, kalau dulu memang masih zaman kami juga dulu, ya mungkin yang sebaya dengan saya atau di bawah kami, itu biasa dapat ceweran dari guru, itu biasa, hal yang lumrah. Dan orang tua tidak ada yang datangi guru, kenapa kamu cewer anak saya? Tidak ada, silahkan Pak Ustadz, ya. Kalau perlu dicewer loh. Yang penting tidak berbahaya. Jadi dalam dunia pendidikan Islam itu, apa boleh memukul? Itu boleh memukul, dan perlu diketahui memukul itu ada 2 macam. Ya, memukul ada yang namanya dorbu ta'dib. Yang kedua, dorbu ta'dzib.
Darbu ta'dib, memukul untuk mendidik anak itu, ya, itu dibolehkan oleh agama kita. Yang tidak boleh itu yang kedua, darbu ta'dib, memukul dan menyiksa anak itu tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh. Jadi itu dalam kita bicara dalam dunia syariat Islam, bahwa memukul itu bukan hal yang dilarang dalam agama ini, selama tidak menzalimi anak itu. Ya, bahkan suami istri pun begitu. Kan di Al-Quran disebutkan, kalau istri membangkang, ya, yang pertama apa? Dihajar di tempat tidur, tidak tidur bareng misalnya, atau dipukul. Pukul pun di sini maksudnya pukul dengan tidak sampai membolimi istri itu. Jadi intinya pukul dalam dunia pendidikan Islam atau dalam hukum Islam itu dibolehkan. Tapi yang dimaksud adalah darbu ta'dib, mukul untuk mendidik, memberikan adab kepada anak. Bukan menyakitkan, bukan menyiksa, itu tidak boleh. Jelas ya? Memang kita hidup di sistem yang berbeda. Sekarang ini ya begitu. Guru mukul anak seorang, gitu, orang tua datang, ya, marah-marah, laporkan ke polisi. Ya didik sendiri. Kalau mau dipukuli anaknya, silahkan orang tua ngajari anak sendiri. Itu selamat. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, monggo ya, belakang. Jadi kalau Ustaz atas penyampaiannya, karena mau bertanya dulu pertanyaan. Yang pertama, Umi atau itu adalah madrasah untuk bagaimana status perannya jika ayah yang cari nafkah, apakah jika tidak memberikan pendidikan untuk pendidikan termasuk pelatihan. Kemudian yang kedua, apakah jika ayah yang mencari nafkah itu disarankan atau dikhususkan untuk mengajarkan anaknya melalui lembaga pendidikan, apakah bisa menggantikan kewajiban anaknya itu dalam pendidikan tersebut? Baik, yang pertama ya, bahwa memang seorang ayah itu harus yang pertama punya tanggung jawab dan diri. Tanamkan tanggung jawab itu. Aku bertanggung jawab pada anakku, tapi aku tidak punya ilmu, aku cari nafkah. Maka serahkan kepada orang yang mampu mengajar. Para salaf pun begitu dahulu. Para salafus saleh dahulu pun demikian. Ya tidak semua mereka orang-orang alim semua. Ada sebagian yang dia bukan ilmu sedikit, dia serahkan kepada orang yang alim. Jadi itu hal yang insya Allah dibolehkan. Yang terpenting adalah tanamkan tanggung jawab dalam diri kita. Aku mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak. Ya, ayo deh, ini termasuk harus kita didik anak-anak ini. Tidak apa-apa deh. Duduk ya, yang tenang ya, yang tenang. Ini bagian dari pendidikan. Ya, kita tidak boleh membiarkan. Ya, ini hal-hal yang kadang-kadang kita ini lalai. Ya. Oh, masih anak kecil, masih tidak ngerti. Tapi ini ada hal-hal yang sebetulnya mengganggu konsentrasi. Maka tugas kita mengarahkan mereka. Enak atau main di luar, duduk dengarkan atau main. Ini contoh. Ya, kita langsung praktek. Ya, langsung kita praktekkan. Jadi supaya kita bagaimana mereka mengetahui tentang majelis ilmu itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pertama kita harus tanamkan dalam diri kita ini punya tanggung jawab. Yang berbahaya itu bahkan ya orang tua yang cuek pada pendidikan anaknya. Yang penting tugasku hanya cari duit, titik. Ya. Kadang-kadang bilang sama istrinya, kamu yang tugas didik anak-anakmu. Ya ini juga tidak benar. Ya, ini tidak benar. Makanya orang tua juga kadang-kadang setelah dia cari nafkah harus ada waktu duduk dengan anaknya, ya, nasihati anaknya. Luqman mengatakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu ayahnya langsung pada anaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ya kalaupun seorang tua tidak punya kemampuan dalam mendidik atau mengajar karena sedikit ilmunya, ya, tapi dia harus punya waktu untuk mengarahkan mereka, duduk bersama mereka, nasihati mereka. Ya, jelas ya. Wallahu a'lam.
Iyyakum. Yang lain silakan monggo. Tafadhal yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa ketika mungkin ada orang tua atau orang tua seperti itu yang muslim pun kita harus istilahnya bermuamalah dengan baik. Betul. Nah, dalam masa pernikahan itu kan ketika ternyata kakeknya mungkin itu memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga namanya berbahaya untuk anak-anak kita. Bagaimana kita menyikapnya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan ini, apa boleh kita membiarkan kakek memelihara anak kita gitu? Ya mungkin untuk saya ini kan kadang-kadang kita di situ seperti itu, anak kita di situ. Namun bisa jadi contohnya mungkin si keluarga dari keluarga besar ini suka musik mungkin yang kita tahu Tuhan. Ya tetap kita beri peringatan pada anak-anak kita. Ketika mereka mulai paham, ya diingatkan, ya diberitahukan, tidak ada masalah. Karena memang harus dikasih tahu dari sejak kecilnya. Ya, cuman ya jangan kita menyuruh anak kita, yaitu kalau pas lagi dibunyikan musiknya kamu matikan ya. Nah, ini tidak tepat. Apalagi kita tinggal numpang di orang tua misalnya. Karena orang tua itu atau numpang di mertua, rumah-rumah mertuanya, yang punya kekuasaan mertuanya. Nah itu kadang-kadang juga kurang bijak seperti itu, sehingga nanti terjadi hal-hal yang bisa terjadi hal yang lebih besar daripada yang kita inginkan. Oleh karena itu tetap mereka diingatkan, mereka dinasihati itu anak-anak kita supaya mereka tahu sejak kecil. Sekarang satu contoh, anak-anak kita terkadang sekolah di sekolah-sekolah yang mungkin ya ada pemahaman akidah yang agak berbeda misalnya, ya harus hafal misalnya sifat 20, harus ini harus itu, ujian harus jawab itu, ya mau tidak mau demikian. Cuma kita tetap mengajarkan mereka di luar sekolah mereka itu, ya di luar sekolah mereka itu kita ingatkan ya, bahwa Allah memiliki sifat Allah tidak hanya 20, Allah memiliki sifat lebih dari 20. Ya, jadi itu contoh. Tapi kalau di ujian, ya memang itu harus jawabannya harus itu. Jawaban harus seperti itu, suruh jawab, tidak ada masalah. Ya, tapi tetap kita arahkan mereka di saat kita bersama mereka. Sudah, kamu jawab untuk sekedar lulus ujian. Ya, tapi ketahuilah bahwa sifat Allah itu tidak hanya 20, lebih dari 20. Itu contoh misalnya. Ya, itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, monggo. Ya. Syukur atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya, bagaimana agar seorang orang tua ini dapat membentuk karakter seorang anaknya menjadi karakter yang kuat. Jadi bahwasanya itu bangga, bahwasanya saya itu adalah seorang muslim. Jadi bagaimana ininya orang tua itu membentuk karakter seorang anak yang berpendidikan dan dia kuat dan dia bangga terhadap agama. Baik, tentu di situ faktor kudwah itu sangat penting. Faktor kudwah, contoh teladan, ya itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Jadi salah satu faktor dalam dunia pendidikan yaitu memberi contoh kepada anak. Ya, contoh dalam masalah soal berjamaah. Ayah nyuruh anaknya sholat berjamaah, ayah tidak sholat berjamaah, ya percuma. Ibunya suruh anaknya pakai kudung, ibunya tidak pakai kudung, ya itu. Maka kudwah di sini penting. Misalnya kadang-kadang orang tua mengatakan aku bangga dengan Islam, alhamdulillah kita ini beragama Islam, ya dan seterusnya. Kadang-kadang perlu diucapkan kepada mereka dan kita memberi contoh kepada mereka. Jadi salah satu
upaya ya, katanya bagaimana kita memberi contoh kepada mereka, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan ya. Kita harus memberi contoh kepada anak-anak kita, karena anak itu apalagi di usia-usia kecil, mereka sangat punya keinginan untuk mengikuti apa yang dilihat, ditiru oleh anak itu, apa yang didengar ditiru oleh anak itu. Jadi ini faktor yang sangat penting, yang memberi contoh. Wallahu a'lam. Mau ya? Fadal. Ini di dalam pendidikan itu biasanya orang tua itu menyarankan ke lembaga itu sudah pasal pokoknya itu. Makanya kami sebagai di lembaga itu kadang-kadang susah untuk mengajak kerjasama dengan orang tua tersebut. Nah, ini jalan yang terbaik bagaimana bisa solusinya. Bisa Baik, ini pertanyaan penting sekali. Dan itu banyak terjadi. Orang tua itu kalau sudah serahkan anaknya misalnya di balai pendidikan, di pondok, atau ma'had, itu merasa bahwa sudah aku lepas tangan, ya. Sepenuhnya aku serahkan kepada pondok. Ini satu sikap perilaku yang salah dan keliru, ya. Maka dari itu, balai pendidikan pun harus punya program. Begitu anak itu masuk, harus bikin MOU, ya. Kita kerjasama dan orang tua dalam mendidik anak ini. Mungkin belum pernah ada, atau jarang ada sekolah yang bikin MOU sebelum anak diterima, tanda tangan anak dan guru, kita kerjasama dalam mendidik anak ini. Bapak mendukung, orang tua mendukung anak di rumah, aku mengajarkan di kelas. Ya, ini satu masukan loh ini, penting itu bagi balai pendidikan. Bikin MOU bahasa yang enak, bahasa yang ramah, ya, tidak usah kayak panglima gitu ya, kayak komandan. Ini bahasa yang enak lah, ya. Dan minta pertolongan pada Allah Taala. Jadi itu penting untuk diperhatikan masalah ini di awal permulaan penerimaan siswa, ya. Kita sudah harus sampaikan pada orang tua bahwa kami punya kemampuan terbatas, ya, dalam mendidik anak-anak ini. Ya, oleh karena itu kita sangat berharap dukungan dari orang tua, ya. Karena kalau tanpa dukungan orang tua dan pasrah pada sekolah, nanti kalau sekolahnya atau anaknya mungkin aneh-aneh, yang disalahkan sekolah, ya. Yang penting saya sudah bayar, berapapun aku mau bayar. Ini masalah pendidikan bukan masalah bayaran, ya. Membentuk manusia ini karakter bukan tidak dengan duit, ya, tapi dengan banyak faktor, ya. Jadi mungkin itu yang perlu diingatkan kepada orang tua di awal penerimaan siswa atau mahasiswa. Sudah diomongkan dari awal, kita saling tolong membantu. Maka di sini pentingnya, kalau misalnya anak itu ada pelanggaran, terkadang memang perlu memanggil orang tuanya. Kalau mungkin pertama ketika anak melanggar, kita panggil anak itu, ya, nasihati anak itu. Berapa hari kemudian melanggar lagi, diingatkan lagi, melanggar lagi, diingatkan lagi 3 kali. Setelah 3 kali diingatkan, panggil orang tuanya, ya. Kenapa panggil orang tua pada keempat kali? Karena sudah dinasehati 3 kali. Jadi tidak ada alasan bagi orang tua. Loh, kok anak saya sudah dinasehati, Pak? Oh, Pak, sudah, Pak. Sudah 3 kali dipanggil anak ini. Setelah 3 kali kami tidak mampu, maka kami panggil orang tua. Itu juga salah satu yang untuk ada kerjasama antara orang tua dan balai pendidikan. Wallahu a'lam. Cukup? Atau masih? Silakan. Oh, ada pertanyaan. Panitia. Ini ada mau nanya. Mungkin saya yang sangat tahu ya Ustaz. Tolong buka itu ya. Ya, karena bicara itu memerlukan ini ya Pak. Gerakan bibir itu tahu apa yang dibicarakan. Kecuali kalau COVID, nggak apa-apa. Sekarang enggak COVID ya. Saya ini bukan mau sok tahu ya Ustaz. Ya. Tapi ada yang saya pelajari itu kalau nggak salah, meskipun orang tua itu sudah cerai, tapi untuk seorang ayah itu masih ada kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anaknya. Tapi
ya saya baru belajar ini baru sedikit. Sekiranya kalau ada waktu cukup mungkin Ustaz bisa menyampaikan sedikit, atau kalau misalnya ada kesempatan lain yang lebih longgar bisa dijadikan materi buat Ustaz untuk menyampaikan tentang hal itu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, jadi perceraian itu bukan penghalang bagi tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak. Karena memang perceraian hal yang dibolehkan dalam agama. Kalau semua langkah untuk pendekatan, untuk mendamaikan tidak bisa ditempuh, ya maka diberi jalan keluar untuk untuk firaq atau cerai. Itu pun 3 tahapan. Ada talak raj'i 2 kali. Baru kemudian yang ketiga talak bain, ya. Jadi perceraian itu bukan jadi penghalang untuk kewajiban orang tua untuk tetap menafkahi, tetap mengarahkan atau mendidik anaknya, ya. Ini nanti katanya di materi insyaallah kapan-kapan. Jadi intinya demikian, ya. Orang tua tetap tanggung jawab pada anaknya walaupun sudah bercerai. Ya, jadi perceraian itu bukan penghalang bagi kewajiban tanggung jawab orang tua kepada anaknya dalam mendidik. Kemudian juga kadang-kadang begini ya, dalam dunia perceraian itu sedikit banyaknya ada simpan dendam. Entah dari suami atau dari mantan suami atau mantan istri. Sehingga kadang-kadang ya, naudzubillah, ada orang tua yang dia itu sudah lepas tangan. Situ anakmu, urusanmu. Mosok dengan perceraian itu anakmu, bukan anakku. Tidak bisa dong, tetap anakku, ya, dan anakmu walaupun sudah berpisah, ya. Nah, itu kadang-kadang begitu. Nah, sifat dendam ini tadi, ya, ini yang akan merusak anak itu, ya. Karena masing-masing lepas tangan. Ayah lepas tangan, itu urusanmu, itu anakmu. Ibu pun begitu, itu urusanmu, itu anakmu. Dan nanti dua-duanya tanggung jawab di akhirat. Jangan dikira kemudian lepas, ya. Lepas di akhirat tidak ada tanggung jawab, tetap bertanggung jawab, ya. Yang bercerai itu tadi, dua-duanya tetap mempunyai tanggung jawab kepada anaknya. Maka disitulah pentingnya salah seorang, dia kalaupun sudah bercerai, ya, maka tetap tanamkan dalam diri kita bahwa ini tanggung jawabku, ini anakku, entah itu istri atau suami, tetap mengaku bahwa ini tanggung jawabku dalam mendidik, dalam membina anak ini. Nah, kalau ada tumbuh perasaan itu dalam diri seorang yang bercerai tadi itu masing-masing, maka insya Allah anak itu terjadi baik. Tapi ketika ingin lepas tangan, ya, itu anakmu karena mungkin dendam, ya, situlah nanti anak ini akan terancam, ya. Dia akan putus asa, dia melihat orang tuanya kayak gitu, anak itu bisa stres, ya. Wallahu a'lam. Jangan sampai demikian. Oke. Oh, ini ada pertanyaan ya dari akhwat, dari ibu-ibu ya. Ini pertanyaan dari satu orang, ada tulisannya sama, cuma 2 kertas. Ya. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suami istri sudah berpisah, baiknya untuk mendidikan anak itu bagaimana? Apabila anaknya perempuan boleh untuk dipondokkan, dan untuk baiknya anak yang orang tua yang berpisah, komunikasinya bagaimana, Ustaz? Jadi ini ada usia sebetulnya dalam Islam itu diatur. Ketika perceraian terjadi dan anak dalam usia masih misalnya bayi, ya, itu harus ke ibunya. Sampai usia tertentu, saya lupa ya. Ini harus kembali ke buku-buku kitab fikih. Jadi ada usia. Nanti kalau anak itu sudah dewasa, sudah akil balik, ya, atau bahkan mungkin sebelum balik tapi dia sudah ngerti, baru disuruh memilih mau sama ayahmu atau ibu, ya. Jadi ketika misalnya masih kecil anak itu dikembalikan pada ibu, karena ibu bagaimanapun dia punya kasih sayang pada anaknya. Itu dalam aturan Islam demikian. Nah, nanti kalau anak sudah dewasa atau sudah bisa berpikir, bisa memilih, baru dia nanti disuruh untuk memilih ayah atau ibu.
Tapi tetap yang pertama di saat masih kecil diberikan pada ibunya. Wallahu a'lam. Adapun masalah dimasukkan ke pondok, boleh untuk dipondokkan, boleh. Anak perempuan yang misalnya entah karena perceraian atau tidak, ya dipondokkan, silahkan, ya dipondokkan, ya. Dan untuk baiknya anak yang orang tua pisah itu komunikasi bagaimana? Ya komunikasinya sekarang boleh dengan perantaraan seseorang atau perantaraan sekolah, pondok yang kita ini nomor apa sekarang sudah ada nomor HP, bisa dihubungi langsung, gitu. Jadi bisa demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya sekarang jauh lebih mudah dibanding dulu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika orang tua berpisah dan si anak sekolah atau mondok, sedangkan si ayah hanya mau membayar biaya sekolah, ya, sedangkan mondok 100% dibayar si ibu. Tidak bisa. Yang benar itu ayah harus bayar, tanggung jawab ayahnya. Ya, membiayai anaknya di pondok, uang sakunya, uang SPP-nya, kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Ini yang pertama. Kemudian untuk pembayaran sekolah apabila pondok ada potongan biaya, apakah boleh si ibu tidak bilang ke bapaknya kalau ada potongan harga, karena dari potongan biaya itu tetap digunakan untuk biaya anaknya. Sebetulnya orang tua itu wajib membiayai anaknya, baik dalam sekolahnya, sandang pangannya itu wajib. Itu ayahnya yang membiayai. Ya. Jadi ini kalau ayahnya medit, ya tidak usah diberitahukan, ya, bahwa ada potongan. Tapi kalau ayahnya baik orangnya, yakni dia masalah biaya tidak hitung-hitungan, ya diberitahukan. Ya, diberitahukan pada suami itu, pada mantan suami. Tapi kalau medit ya jauh. Karena apa? Ya ini maslahat masalahnya, ya. Karena bukan tugas, bukan tanggung jawabnya ibu sebetulnya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup, ini waktu adzan sudah masuk. Ya cukup ya. Ya. Semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Ya memang dunia pendidikan banyak masalah yang dihadapi. Ya, tapi kita berupaya untuk selalu ya memperbaiki, meningkatkan balik pendidikan. Maka bagi mereka yang mempunyai balik pendidikan itu, ya, yang pertama, ini masukan dari saya. Pimpinan balik pendidikan itu jangan, kalau itu berupa asrama misalnya di pondok, jangan banyak keluar. Keloni pondoknya, santrinya dikeloni. Ya. Kalau pimpinan pondok sering keluar, akan hancur pondoknya. Ya. Hancur bukan apa? Bukan bangunan yang hancur, nilainya, mentalnya, akhlaknya anak akan hancur. Karena apa? Pondok itu membutuhkan seorang figur, seorang teladan. Teladan di situ yang paling diteladani pimpinan. Kemudian guru-guru. Ini pesan bagi yang punya pondok, jangan sering meninggalkan pondoknya. Ya. Kalau perlu tidak apa, sesekali ya. Tapi kalau terus-terusan keluar, ya selamat. Itu selamat berantakan pondoknya. Ya, kemudian yang kedua, sebagai guru dalam mengajar harus mempunyai menjiwai mengajar itu. Jangan mengajar itu hanya tunggu amplop di akhir bulan. Yang penting target saya sudah selesai. Lah, anak ini paham apa tidak? Itu tanggung jawab guru. Harus punya jiwa. Kalau punya jiwa percuma. Harus ada jiwa mendidik, jiwa mengajar. Ya, dan jadilah guru yang al-muallim al-murabbi. Guru yang mendidik. Jangan hanya guru tok, tapi guru yang mendidik. Guru yang mendidik itu artinya guru yang memberi contoh kepada murid. Tidak hanya sekedar ngajar. Kalau guru sekedar ngajar murni, itu guru yang sudah penting aku ngajar, nanti akhir bulan dapat gaji tanda tangan. Itu guru murni. Tapi kita tentu tidak ingin demikian. Balik pendidikan Islam harus mempunyai guru yang mendidik, mengajar dan mendidik. Ya, ini mungkin pesan saya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, akhirnya subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.